Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Gase langkah mundure langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tentunya kita masih mengurusi di wilayah Laranggriyo, yang dimana semakin hari semakin meruncing ya. Informasi demi informasi berhasil kita dapatkan. Rahasia besar ataupun kecil perlahan mulai sudah nampak jelas terbuka ya. Seperti kejadian kemarin malam ya. Kita mendapatkan informasi bahwasanya ternyata dari kaum Yuda Barera itu datang ke Laranggriyo itu untuk mencari sebuah batu yang bernama Gumino. Setelah kita coba selidiki, kita menemukan sebuah fakta. Ternyata batu Gumino itu adalah milik seorang nenek-nenek penyihir. Dia bernama Toang Sari ya. Tinggal di suatu wilayah. Namun ketika kita datangi ke wilayah tersebut, ternyata nenek-nenek itu sudahlah tidak ada atau tidak bertempat tinggal di sana, dan kita justru mendapatkan kabar yang mengejutkan, yaitu ternyata pindahnya Nyai Toang Sari menuju ke Laranggriyo. Itu teman-teman ya. Dan ternyata di Laranggriyo ada kisah yang sama persis, itu nenek Darwen. Ya. Kita mencurigai bahwasanya Nyai Toang Sari sang pemilik batu Gumino dengan nenek Darwen yang kisahnya itu di ujung kematiannya itu dibakar karena mengambil mencuri buah ya, itu justru makhluk yang sama. Jangan-jangan itu loh. Iya. Itu adalah makhluk yang sama, berarti kesimpulannya batu Gumino kan berarti terakhir itu berada di Laranggriyo, otomatis kan? Iya. Cuma ya, kita itu masih bingung arah lagi teman-teman di sini. Nah, kemarin kita mencoba untuk mendatangi tempat kejadian di mana terakhir Nyai Darwen yang kita curigai sebagai Toang Sari itu dibakar. Itu kita tidak menemukan apapun. Dan rencananya malam hari ini kita mau mendatangi menuju ke tempat tinggal. Bekas tempat tinggal Nini Darwen beserta suaminya yang bernama Takir Jalim namanya. Nah, itu ya teman-teman, ini memang lagi pusing-pusingnya. Jadi dengan amati betul-betul, takutnya tim Gase itu kelewatan atau kelupaan. Iya. Karena ini pelik ya, begitu pelik. Mungkin itu saja Pak. Ada informasi lagi? Cukup Mas. Cukup ya? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga malam hari ini ekspor kita membuahkan sebuah hasil. Amin. Saya ingin segera cepat selesai dari Laranggriyo. Yang pertama, lokasinya jauh dari tempat kediaman kita. Ya. Cuacanya apalagi sedang sering hujan ya teman-teman ya. Ya saya berharap semoga permasalahan ini cepat-cepat tuntas lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gase langkah mundur langkah kencot. Seperti biasa sedulur jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu, lalu pantengin saja tim Gase dan setting 9 makanan ya. Jangan seperti Islam. Oke. Makhluk sing kayak apa sang Yuda Barera apa Mas? Wujudnya kemarin kayak gini? Iya kok. Bahaya para Mas. Duh dendam ora karo Dad Mas. Ya harusnya enggak. Saya pakai kalung apa ya, Dik? Iya kok Mas. Hah? Oh mungkin ada jabatannya, mungkin petinggi.
Assalamualaikum. Sampurasun. Oh ya? Tata, dicita. Apa yang kamu cari? Becita. Aduh. Hah? Becita. Gumino. Gumino. Aduh. Ah, ya. Coba. Gumino. Coba. Mau bunuh. Balik gua. Dah. Baunya lain. Gumino. Becita. Tuh. Acapa tuh. Habita. Cita tuh. Oma. Mana? Anu. Enggak ngerti. Ya nanti. Oh. Tuh. Tuh kak. Cita tuh. Awasan. Tuh. Ha? Kumata. Ah, tuh. 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 Cita untuk. Waalaikumsalam. Ya. Ini marun ya? Ada. Saya ngomong sulit dari tadi. Udah. Tah, ini tak ada. Udah. Pasti udah. Balik kita. Mata. Ya. Nota dah. Pasti ini. Oh, cinta dah. Ya. Tunggu. Kemana cak? Ngomong apa itu Marunda? Jadi ngerti? Iya, itu sangat kesulitan. Sedang mencari sesuatu di sini. Coba tanya, apa yang sedang dicari? Dah, ini, dah. Tuh malah. Tuh. Cina dah. Acita tuh. Nah, tuh. Tunggu cak. Dah. Dia sedang mencari batu kumino. Dengan sangat kesulitan. Dia juga sedang keresahan. Sudah bertahun-tahun mencari batu kumino. Takut sebelum batu kumino itu ketemu dan mendapatkan air abadan, pemimpinnya itu mati terlebih dahulu. Ya. Dah, Mamang tahu dari mana batu gumino? Di sini ada batu gumino. Dah, dia tinggal juga ditata tuh, tinggal. Oh. Tama sa. Tuno na. Tapi si Tato. Batu dah. Tunggu dah. Oh, dah. Seperti ini, kami semua dari Lulutano. mengetahui batu Ya orang ngerti. kumino ada di sini. Itu dari petunjuk yang didapatkan dari kitab Anurabumi. Aneh tahu tuh. Tatano. Lalu siapa datang ke sini? Tak cumi beti tata tuh, ini tuh. Udah. Ya, Tama na sa. Tunit ya. Tumika na. Tama na sa. Nggak bisa dengar. Saya tahu itu. nih, Oh iya? awal datang ke sini itu dibantu
oleh makhluk yang memang penghuni asli di wilayah ini. Oh. Berarti di dunia ini. Dia pertama masuk, dia kesusahan untuk melihat, untuk mendengar, dan mencari sesuatu yang sedang dia cari. Benar. Iya. Sampaikan ya. Boleh nggak saya mau membantu untuk mencarikan Gumino? Tapi tidak, ini. Nah, Lola tidak ada. Kamu ada. Minta. iya tak, tidak. Iya. Berarti Apa sih orang ngertinya? Lola di Tumalaka Pacita toh. Oh. Iya toh? Iya toh. intinya dia saja yang sudah beratus tahun ada di sini dan mencari batu Gumino itu tidak menemukan. Apalagi kalian, dia menertawakan kalian tidak mungkin bisa. Oh. Tapi jika kalian memang mau Lola tahu. Silakan. silakan. Tapi kami tidak akan mengasih apa-apa. Nih, sampaikan. Kalau memang nanti berhasil menemukan, ya, apakah kalian semua akan pergi dari sini? Tiba. Nah, Ya, dana dong dah. Lola tak. Pesan hendak. Bola kasih. Dah, Lola. Dana. Bolok kafe. Bunga. dia setelah mencapai tujuannya untuk mendapatkan batu Gumino, dan dia itu akan kembali untuk menyembuhkan rajanya. Intinya batu Gumino itu adalah kunci untuk membuka dan mendapatkan air Abadan. ataupun air kehidupan. Dana mah. Dana. Tak. Nih, mantap. Lola tahu. Kamu. Beti. Oh. Dana. Mana saya? Jangan risau. Tanya lagi sama ini. Kalau hanya sekedar mencari kayak gini, apa bahasanya mas? Dengan Korek. itu akan sangat sulit ketemu. Iya. Batu Gumino dicarinya itu harus pakai strategi dan akal. Sampaikan. Petita. Itu apa? Tidak harusnya. Petita. Pacita. Tuh, mah. Tak, Dana. Lagi tak. Mana nonton? Balaki siya. Oh. Tongkem. Apa? Seperti ini. Iya, mereka semuanya itu sudah melakukan dengan berbagai cara. Entah itu dengan pikiran, dengan strategi, dan apapun. Dan mungkin kalian itu tidak lebih pintar dari pihak mereka. Wow, sombong. Sombong kok lah. Coba tanyain namanya siapa ini? Nah, Samito. Apa? Sarmato. Aduh, di sana bahasanya kayak Jawa. Tama ba dyan na? Samito. Samito apa Samito? Sarmato. Tapi dia ngomongin Samito itu dari diartikan Samito. Samito. Bakit? Ampuh, orang ngerti. Itu baru namanya orang Jawa ya mas. Eta. Ya, betita to. Betita. Lumana. Ampun, Tongkang. Yan. Bono. Siya. Pacita. Ya, ta. Ema. Ata si betita ni. Oh ya. Jangan lah. Nah, sampaikan. Nanti saya akan mendapatkan batu Gumino akan saya berikan. Betita. Tahu di kemenci to. Yang ini. Nah. Gimana? Mak, na to.
Jawa. Tah, berarti dah. Hola. Dolan ya ta. Dah, tung dus. Bejita. Dolan san. Ani tah. Ya udah dah. Hola, dah. Saya kata dah. Ya udah. Cita. Kamu, enggak itu sama ber hijau. Ya, kalau dari kosakatanya itu seperti itu. Tapi kalau dari bahasa sananya itu tidak tentunya. Oh, Saya kan hanya membacakan dari kosakatanya. aku pikir itu orang Cita Pupus namanya itu mah. Pulau dari Sebenarnya saya itu sudah tahu mereka tujuannya itu untuk mencari Batu Kumino. saya dulu nggak ngomong kan, saya cari sendiri. Saya rasa dia bukan di Arab di depan daerah dari kompor. Utama aja mas. Itu kayaknya dari guling badak kayaknya. Saya itu sudah berbanyak bicara dengan kawan-kawan kau. Ya, Jadinya saya sudah menceritakan semuanya apa yang sudah saya ketahui. tahu nggak? Batu Kumino sejarahnya milik siapa? Itu permasalahannya. Jujur saja. Jujur. Selama saya mengetahui kedatangan mereka, mengetahui tujuan mereka, saya tidak tahu asal muasal dari Batu Kumino. Namun setelah saya bercerita dengan kawan-kawan kau itu yang matanya besar, Tunggu Bilo. dia pintar sekali. Saya senang berbicara dengan orang pintar. Ya, Itu namanya Tuan Kanjeng. Dia bisa mempelajari ilmu ataupun bahasa, ajian dan lain sebagainya yang kitab saya bawakan. ya. Hanya dengan hitungan hari. Otaknya gede itu. Dan dia juga mendapatkan informasi mengenai keberadaan dari Batu Kumino yang dipegang oleh Nyai Tawangsari. Dan masih sama dengan Nyai Darun yang dibakar di sini. Nih, seperti ini. Dari informasi yang sudah dikumpulkan, itu merujuk terhadap Nyai Darwin yang dibakar karena dituduh mencuri makanan Ya. di tanah miliknya juragan. Nah, Simin. di sini, jika memang Nyai Darwin dan Nyai Tawangsari itu adalah satu manusia yang sama, berarti keberadaan kemungkinan itu berada di tempat tinggal yang ada, yang dahulu Telah ditempati ditinggali. oleh Nyai Darwin. Lah, kau sudah ke sana belum? Saya sendiri untuk mengetahui bagaimana bentuk Batu Kumino itu seperti apa, wujudnya kayak apa, energinya kayak apa, saya tidak tahu. Yang jelas, dari informasi yang sudah dikumpulkan, batu itu adalah batu yang digunakan untuk melakukan sebuah sihir ataupun ramalan. Ya. Berarti di sini batu itu mengandung sebuah sihir dan ramalan juga. Ya udah, Saya bukan ahlinya dalam hal itu. saya mau menuju ke sana. Saya bersama Juragan Simin nantinya. Kau ikut enggak? Nanti saya dibunuh oleh Pak Lurah. Oh iya, iya. Saya juga sembunyi-sembunyi. Cepet ya. Cepet sembunyi lagi. Ya sudah. Saya senang kalau berbicara dengan orang-orang yang cerdas itu saya senang. Iya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita coba mau datang ke lokasi di mana tempat tinggal dulu ya terakhir Nyai Darwin yang meninggal terbakar itu teman-teman ya. Dengan harapan kita menemukan jejak. Ada sesuatu yang bisa digali lah ya. Nah, ya. Jejak digitalisasi. Weh. Di sini. Di sini apa Juragan? Iya. Ini adalah tempat di mana dulu nenek Darwin dan suaminya bertempat tinggal.
Mereka tidak memiliki harta benda untuk membeli sebidang tanah di pedesaan. Jadi mereka tinggal di tempat seperti ini. Apa so, Gun? Mana? Saya rasa percuma kalaulah kalian datang ke sini untuk mencari sesuatu. Karena bisa kau lihat sendiri, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Bahkan sudah banyak rerumputan yang menumbuhi tempat ini. Baiklah Juragan, izinkan saya untuk berdiam diri di sini. Bila mana Juragan ingin kembali silahkan. Saya mau meneliti lokasi bekas peninggalannya Nyai Darwin. Iya. Saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih, Juragan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada maksud nyangkut nih. Betul, santai nih Juragan. Gitu. Tangan Medeng. Ayo santai lepas deh. Tangan Medeng. Ini. Ya kan? Ya tuh mas. Hah? Apa sih mas? Kelihatan nggak? Tuh, makin dalam tuh. Ya. Baunya cium. Dedek Kamis? Ya, tanya-tanya gimana, Mas? Dasar apa sih, Mas? Bekas penyiksaan. Bekas penyiksaan. Bekas disiksa? Oke, segel ke. Segel? Segel gimana, Mas? Kan ini pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bila khatur ya mas. Oh yang tombol Pak, bantu yang tombol. Yang Assalamualaikum. Yang tombol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang ini sih, Dari apa? ini sih merah-merah. Menurut jenengan visualisasi darah bukannya? Ini yang bekas gali ini. Iya, saya gali itu. Apa sih bahasa itu yang? Iya. Ya, Kamu tidak salah. Saya rasa dulu di sini pernah ada penyiksaan. kan? Terus yang ular itu yang dipegang yang. Wah, bendo iki. Ini kan? Ya, Iya, kenapa?
Loh, 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 loh. Apa itu bukan segel yang energi? Ya, ada sesuatu yang dikurung di sini. Nah, kan ketemu. Loh, ada ilmu sihirnya juga. Makanya saya tadi mau lanjutin, takut salah malah ketahuan. Panggil yang Tombro. Bisa nggak sini yang? Sebentar, kemungkinannya ada dua. Kalaulah ada yang disegel di dalam, di balik tanah ini, kalaulah itu makhluk, kemungkinan juga ada dua. Antara itu makhluk sangat jahat lalu disegel di sini, ataukah makhluk itu memiliki kesalahan apa, ataupun sengaja dikurung. Yang ketiga, yang kedua, ada sesuatu yang ditanam di sini dan dilapisi dengan energi sihir. Kalaulah kemungkinannya ini adalah makhluk yang sangat jahat dan mungkin ganas, kejam, bagaimana? Ini kan bekas tempat tinggalnya Daswan atau yang kita sebut Nyai Kawangsari. Mungkin saja bola itu kan bola yang sangat berharga dan mengandung sihir. Disembunyikan di situ dan disegel. Masuk weh. Bisa jadi ini sumber informasi yang bisa kita gali. Apapun resikonya, Nah, sekalipun makhluk jahat, kita lawan. Menurutmu seperti itu? seperti ini yang. Kita pulang penasaran. Ya, kalau Kita bongkar mengandung resiko. Ya, kedua-duanya Jadi- memiliki resiko. Resiko penasaran sama jadi- resiko membahayakan. Jadi kesimpulannya lebih baik berbahaya namun tidak mati penasaran. Lah iya. Ya, Kalian laki-laki apa, harus berani apa resiko. namanya kalian itu apa ya? Kalian yang itu. Tim kasih. Nah, itu enggak sih kok yo. Tim gak sih wani resiko. Mau di resiko. Yang penting siap-siap berarti. Bang, aku jangan deket-deket kamu kok. Yang penting siap-siap aja. Mundur gur. Betul ya. Ya, maksudnya mandem di benteng mbok mental lagi lho. Aku sih kene lah. Ini resiko nyong. Ora teng ilmuwan kok jebul malah. Bertahan dikit pegangin kalau. Jangan. Kamu. Berbahaya ini, berbahaya. Berbahaya Ini apa? lepas sama gimana, Ki? Iya, ini makhluknya yang bro. Iya. Akhirnya. Tuh. Akhirnya bebas. Tuan. Hah? Punya kita. Oh, bukan nangkap di sini. Bukan ini tadi buat Jenengan siapa namanya Tuan? Kok bisa terbelenggu di situ? Kenapa saya takut jamin? Hah? Takut jamin? Suaminya Nyai Darwan apa Nyai Kawangsari? Ya itu dua-duanya. Loh. Kenapa jenengan tersegel di sini? Itulah masalahnya. Ada apa? Aduh, seperti ini yang bro. Lah, yo, saya yang meminta maaf. Kalaulah saya mengganggu tidurmu di sana dan saya lepaskan, saya minta maaf. Tidak seperti itu. Lo ya jangan laki-laki kok. Saya bukan sedih karena dibebaskan ataupun diganggu. Saya senang dan saya berterima kasih. Saya berhasil lepas dan bebas dari segel sihir yang begitu kuat itu.
Nah, iya, saya merasakan ada energi sihir yang cukup kuat. Itu sihir pasti dilakukan oleh makhluk-makhluk yang berpengalaman. Saya sedih bukan karena itu. Saya sedih karena saya kasihan dengan istri saya. Sebenarnya apa yang telah terjadi, kakek Takir Jalim? Kok jenengan di sini, istrinya Kakek Takir Jalim itu siapa? Seolah-olah kamu yang mati dibunuh di Larang Griyo itu loh. loh, bukannya sih maksudnya di sini Nenek Darwan toh? Nenek Darwan ya. Nenek Darwan bukannya suaminya sudah mati toh? Ya ini kan udah mati. Oh iya, Biarkan dia ini bercerita manusia. dulu. Ini informasinya penting nih. Ya, ketimbang saya mengacau, saya pulang terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum. Kalian ini sebenarnya siapa? Saya masyarakat Larang Griyo. Yang dimana di Larang Griyo sedang tidak baik-baik saja. Saya ingin tahu titik permasalahannya di Larang Griyo itu seperti apa sebenarnya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya berbicara mengenai masalah Larang Griyo, itu hanya membuat saya sedih dan keingat dengan istri saya. Apa yang telah terjadi, kakek Takir Jalim? Saya dengar informasi jenengan katanya sakit. Iya, saya memang menderita sebuah sakit yang sangat aneh. Sekujur tubuhku itu kulitnya seperti terbakar. Melepuh. Benar. Dan jika airnya itu sudah pecah, bahkan sampai busuk. Anu Tuan, itu seperti cerita yang kemarin saya dengar, namanya Takir Jalim. Ini orangnya kok. Oh, jangan, mohon maaf, Tuan. Seperti ini manusia. Memang para warga di Larang Griyo ini mengira bencana yang terjadi ataupun kutukan yang terjadi di Larang Griyo itu disebabkan oleh istri saya. Namun sejatinya itu tidak. Istri saya itu difitnah dan diadu domba, sehingga istri saya dimasak dan dihukum. Saya melihat itu semuanya. Maksudnya gimana? Coba diceritakan dari awal. Secara rinci. Ya, detail, lengkap. Saya dan istri saya itu adalah keluarga yang saya rasa saya itu bahagia, hubungannya tidak ada masalah, walaupun kami tidak dikaruniai anak. Kami kecukupan. Baik. Kami memiliki sedikit harta yang dimana harta itu bisa digunakan untuk membeli apa yang kita inginkan. Kami insya Allah sanggup membelinya. Istri saya adalah ahli paranormal dan juga ahli sihir. Banyak orang-orang datang untuk meminta bantuan. Entah itu untuk mencarikan jodoh, entah itu membalaskan dendam, entah itu mengerjai sesuatu yang lainnya yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Nah sekali. Namun di suatu waktu tiba-tiba
saya terkena sebuah penyakit. Yang dimana penyakit itu begitu aneh. Bahkan istri saya saja yang ahli sihir, ahli mantra, ahli apapun, tidak bisa mengobati saya. Bahkan istri saya berusaha mencari tabib, dokter ke berbagai wilayah. Juga tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Nihil. Sampai di suatu waktu, ada seorang kakek-kakek tua yang mendatangi rumah saya di pagi hari. Awalnya dia hanya ingin untuk mampir dan meminta segelas air. Dan istri saya mengambilkan air itu dan memberikannya minum. Sampai saya memanggil istri saya. Dan kakek itu bertanya kepada istri saya, apa yang terjadi dengan suaminya. Suami saya terkena sebuah penyakit yang begitu aneh. Sampai akhirnya kakek itu diajak masuk untuk melihat kondisi saya yang tergeletak dengan luka di sekujur tubuh. Dan dia mengatakan penyakit yang diderita itu hanya bisa sembuh ketika saya berada di Laranggriyo. Ini. Ya, karena harta yang kami miliki semuanya sudah habis digunakan untuk berobat ke sana kemari. Hanya tinggal satu rumah itu saja. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk menjual rumah. Dan membawa hasil jualan itu untuk datang ke Tanah Laranggriyo. Namun, di sini saya serasa dikucilkan karena dengan penyakit yang begitu mengerikan di tubuh saya. Mereka mengira penyakit saya itu menular. Ya. Karena informasi yang kami dapatkan dari kakek-kakek itu, penyakit saya bisa disembuhkan hanya di Laranggriyo. Mau tidak mau, saya ke hutan dan bertempat tinggal di sini. Mendirikan sedikit gubuk kecil yang dimana gubuk itu setidaknya bisa untuk kami beristirahat dan tempat tinggal. Menggunakan uang hasil jual rumah yang tidak seberapa itu untuk mengundang banyak sekali tabib untuk mengobati saya. Namun tidak juga menemukan kesembuhan sampai akhirnya raga ini dipendam. Mau meninggal. Namun saya sangat kasihan dengan istri saya. Apa yang buat kasihan? Ternyata setelah saya ataupun raga ini dikubur, saya mengetahui banyak sekali hal yang dimana itu adalah sesuatu yang sangat merugikan, sesuatu yang sangat membahayakan. Dan ternyata penyakit yang saya derita itu adalah sebuah kiriman yang diberikan oleh makhluk lain yang tidak suka dan mengincar sesuatu dari apa yang kami punya. Dijahili. Benar sekali. Apa kau sudah tahu siapa yang menjahili? Untuk namanya, jujur saja saya tidak mengetahuinya karena pada saat itu saya tidak bertanya. Namun ternyata yang menjahili saya dan yang menginginkan sesuatu dari saya itu adalah kakek-kakek yang datang membawa
rokok, tembakau yang menghancurkan kita untuk tinggal di sini dan membuat istri saya sampai dihukum dan dibakar oleh para warga. Kakek yang membawa lintingan kan sama persis kejadian dengan kakek Juragan Simin yang memberikan tembakau ke Juragan Simin. Iya, lalu disuruh memprovokasi warga untuk membakar nenek Harun. Saya